Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Muwasil fi syarhi kitab Mukhtasar Al-Qawaid Al-Makkiyah Syekh Ala bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullah yang wafat tahun 1335 Hijriah. Qala rahimahullahu taala wa su'ila Syihab ar-Ramli, gitu ya. Wa su'ila Syihab ar-Ramli an itlaqil fuqaha nafyal jawaz. Hal dzalika nassun fil hurma faqat ayutlaqu 'alal karam. Ini hal yang penting. Ya, ini sering ditemukan, gampang ditemukan dalam kitab-kitab matan, apalagi di syarah. Kata beliau, Syihab ar-Ramli ditanya, siapa namanya Syihab ar-Ramli? Siapa namanya Syihab ar-Ramli? Muhammad bin Ahmad. Siapa namanya? Siapa namanya? Syihab ar-Ramli. Siapa namanya? Nama orang, bukan gelar. Samsudin itu gelar. Gelar nama-nama. Sekarang dibuka jendelanya. Apa namanya? Syihab ar-Ramli. Coba ulang-ulang ini. Siapa namanya Syihab ar-Ramli? Ahmad bin Hamzah. Al-Syams ar-Ramli? Ahmad bin Hamzah. Baik. Beliau ditanya terkait dengan itlaq fuqaha. Itlaq artinya tidak disebutkan tambahan keterangan, cuma dikatakan la yajuz. Apa hukumnya ketika para ulama menyebutkan la yajuz, nafil jawaz? Ya, apa hukumnya ketika diitlaqkan la yajuz dalam buku-buku fikih? Hal dzalika nassun fil hurma faqat? Apakah itu menunjukkan haram? Am yutlaqu alal karahah? Ya, ataukah juga bisa bermakna makruh? Baik. Nah, kata beliau rahimahullah fa ajaba bi anna haqiqatan nafil jawaz fi kalamil fuqaha at-tahrim. Ini penting. Kata beliau, makna hakikat ini bukan makna majaz. Makna hakikat dari la yajuz di kalangan fuqaha adalah tahrim. Adalah apa? Tahrim. Dan ini juga itlaq di kalangan ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin kalau mengatakan la yajuz maka bermakna apa? At-tahrim. Bermakna pengharaman, bukan makruh. Ya. Ini asalnya, makna hakikatnya. Tapi terkadang juga dimaknai dengan makna lain. Ini makna majaz. Wa qad yutlaqul jawazu ala raf'il haraji a'am min an yakuna wajiban aw manduban aw makruhan aw ala mustawa tarafaini wa huwa at-takhyir bainal fi'li wat tark aw ala ma laysa bilazimin minal uqudi wal 'ariyah. Kata beliau, jadi ketika dikatakan dalam buku-buku fikih la yajuz, maka itu asalnya apa? Asalnya haram. Ya, terlebih lagi kalau di kalamnya ulama mutaqaddimin. Misalnya ada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau la yajuzu halqul lihya. Tidak boleh mencukur habis jenggot. Tidak boleh menggunting apa? Mencukur habis jenggot. La yajuz. Maka di sini maknanya adalah yahrum, diharamkan. Jelas ya?
Karena kenapa? Karena para ulama mutaqaddimin itu yataharrajun fi itlaqil hurma ala syai'. Mereka agak keberatan, berhati-hati, berjaga-jaga, takut-takut menggunakan kata haram untuk sesuatu yang yang tidak bisa dipastikan 100% itu haram. Ketika ada satu masalah dalilnya yatakafa ya, dalilnya itu beda-beda tipis, walaupun mereka memilih pendapat yang haram, mereka tidak mengatakan yuhram dan semacamnya. Tapi mereka berhati-hati menggunakan kata la yajuz, atau kadang mereka mengatakan akrahu, aku membenci, yakni bermakna haram. Jelas ya? Baik. Ini dari kehati-hatian as-salaf. Tapi bukan berarti sesuatu itu bukan haram. Nah, contoh misalnya masalah kalamnya Abu Syuja rahimahullah di matan Abu Syuja terkait dengan tayamum. Ya. Bahwa salah satu syarat tanah yang boleh dipakai adalah harus khalis. Tanahnya itu harus bersih tanah, tidak boleh bercampur dengan batu-batu, pasir dan semacamnya. Kata beliau fa in khalaqahu jissun aw ramlun lam yajuz. Kalau tanahnya bercampur dengan jis, kapur atau ramal, pasir, lam yajuz, maka tidak boleh bertayamum dengannya. Apa maksudnya tidak boleh bertayamum? Yani haram, tidak sah. Jelas ya? Tidak sah. Baik. Contoh lain di Babul Aniyah di Abu Syuja, kata beliau rahimahullah, wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddah. Tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apa artinya tidak boleh? Haram. Jelas ya? Haram. Baik. Sudah ya? Jadi asalnya kata la yajuz itu bermakna haram kecuali ada indikator mengarah kepada makruh. Barulah dibawa ke makruh. Baik. Kemudian kata beliau, adapun ketika ulama mengatakan jaiz, yajuz, apa maknanya yajuz? Apakah berarti kebalikannya haram yaitu wajib? Kalau la yajuz asal maknanya apa? Haram, tidak boleh, la yajuz. Hukum asalnya haram kecuali ada dalil yang memalingkan ke makruh. Ada indikator dari kalamnya penulis yang menunjukkan maksud dia adalah makruh. Tapi kalimat la yajuz asalnya haram. Nah, sekarang kalau penulis mengatakan yajuz, seorang penulis mengatakan yajuz boleh. Apa maknanya yajuz di sini? Boleh di sini. Apakah kebalikannya haram yaitu wajib? Kata beliau, wa qad yutlaqul jawaz ala raf'il haraj. Ya, dan terkadang mereka menggunakan jawaz di sini qadnya qad masuk pada fi'il mudhari bermakna apa? Nah, taklil atau taksir. Di sini bermakna apa? Taklil atau taksir? Nah, zahirnya ini taksir. Jadi sering ulama itu mengitlakkan kata jawaz dan yang mereka maksudkan tidak apa-apa secara mutlak. A'am min ayyakuna wajiban, bisa jadi itu wajib, au manduban, bisa jadi itu sunnah, au makruhan, bisa jadi itu makruh, au ala mustawa tarafain, atau sama boleh dilakukan boleh tidak, wa huwa takhiru bainal fi'li wat tark, yaitu merupakan definisi mubah. Bahkan jadi ketika ulama mengatakan la yajuz, hukum asalnya apa? Haram. Tapi ketika mereka mengatakan yajuz, kita katakan ini luas mananya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, mandub, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Kenapa? Karena kata yajuz mereka itlakan untuk apa? Raf'ul haraj. Pokoknya tidak haram dikerjakan. Tidak haram dikerjakan mencakup dalamnya apa? Makruh. Au ala ma laisa bilazimin minal uqudi kal ariyah. Kadang mereka juga mengitlakkan kata jawaz, jaiz pada akad-akad yang tidak lazim. Seperti misalnya ariyah, meminjamkan barang kepada orang. Ya, nanti akan diterangkan di bab jual beli akad itu ada dua, ada akad lazim, ada akad jaiz. Ya, ada akad yang lazim, ada akad yang jaiz. Kalau akad yang lazim, kapan sudah ada
kapan sudah ada ijab qabul, maka tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh dibatalkan kecuali dengan aturan syariat, seperti melalui khiyar atau yang semacamnya. Tapi kapan sudah ada ijab qabul, tidak boleh dibilang saya nggak jadi, nggak boleh. Namanya akad yang lazim. Contohnya jual beli. Ya, jual beli, saya pergi di Indomaret belanja, setelah saya belanja selesai bayar di kasir, saya keluar, terus saya keluar dari pintu, saya berubah pikiran, nggak jadi beli ini. Saya kembali ke kasirnya, maaf saya nggak jadi beli ini. Tidak boleh. Jelas ya? Ini jual beli itu akad lazim, tidak boleh asal kamu batalkan. Kamu sudah beli semua itu, tidak boleh membatalkan. Oke, sampai sini itu namanya akad lazim. Atau akad nikah. Ya, saya terima nikahnya fulan bintu fulan dengan mas kawin sekian. Dia bilang saya terima, ya. Si orang tua mengatakan saya nikahkan kamu, dia bilang saya terima. Ijab qabul. Tidak kemudian setelah ijab qabul terus laki-laki bilang enggak jadi. Tidak bisa. Sampai sini. Karena akad nikah itu akad lazim yang tidak bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak. Nah, ada namanya akad jaiz. Akad jaiz itu boleh di-cancel, boleh dibatal walaupun sudah ada ijab qabul. Contoh di sini akad arya, pinjam, meminjamkan barang. Contoh misalnya ya, saya pinjam misalnya ada misalnya masalah Mulham misalnya datang ke saya mau pinjam kitab misalnya, ya, pinjam kitab, udah saya pinjamkan, dia bilang pinjam, saya pinjamkan, baru dia berangkat pergi, baru berapa langkah saya panggil lagi, enggak jadi, saya ambil, enggak jadi, saya pinjamkan. Ini boleh, jelas ya, karena akad arya itu akad jaiz, akad yang tidak mengikat, artinya walaupun sudah ijab qabul boleh di cancel. Baik. Nah, ini kata beliau, kata jaiz, kata jawaz terkadang diitlakkan untuk ma laisa bilazimin minal uqud. Juga digunakan untuk akad yang ghairu lazim. Biasanya dikatakan ini akad jaiz minat tarafain, jaiz min taraf. Ya, kadang dikatakan begitu. Kalau dikatakan akad jaiz artinya bisa di-cancel setelah ijab qabulnya. Baik. Jadi ini makna-makna jaiz, jawaz di kalangan fuqaha. Kalau dikatakan jaizun, jawaz, jelas ya. Kata Abu Syu'aib rahimahullah, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Boleh menggunakan bejana selain emas dan perak. Apa hukum boleh di sini? Yajuz. Bermana mubah, enggak wajib, enggak sunnah, enggak makruh. Boleh. Baik. Kemudian ketika menyebutkan syarat-syarat salat, Abu Syu'aib mengatakan pada syarat yang kelima, wastiqbalul qiblah. Syarat-syarat salat menghadap kiblat. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain. Boleh meninggalkan kiblat, tidak menghadap kiblat pada dua keadaan. Apa hukumnya apa makna yajuz di sini? Sunnah atau mubah? Mubah. Boleh tidak menghadap kiblat, tidak dibilang sunnah. Paham ya? Baik. Dan banyak sekali kalimat-kalimat jawaz di kalangan di buku-buku fikih itu, terkadang mereka inginkan jawaz itu jaiz tok gitu. Tapi terkadang mereka menginginkan apa? Terkadang mereka menginginkan wajib. Misalnya ketika mereka sudah menyebutkan suatu pelarangan, kemudian menyebutkan jawaz, maka terkadang itu menunjukkan kewajiban. Baik. Sudah ya? Qala rahimahullahu ta'ala wa fi babil taharati fil iqna min al iqna. Al-Khatib Asy-Syirbini syarahnya Bisyu'ain. Yajuz, kata yajuz idza udhifa ila al-uqud kana bi ma'na sihah. Kata yajuz kalau disandarkan kepada akad muamalah, akad itu ijab qabul ya. Yajuz kalau disandarkan kepada muamalah, kepada akad, maka bermakna sihah, sah. Misalnya dikatakan wa yajuzu bai'us salam. Boleh jual beli dengan cara salam. Apa maknanya? Sah jual beli dengan akad salam. Ya. Nah. Wa idza udhifa ilal af'al kana bi ma'nal hil. Dan kalau la yajuz disandarkan kepada suatu perbuatan, maka bermakna halal. Wa huwa huna bi ma'nal amrain. Dan kata huwa di sini
bermakna dua-duanya. Di sini yakni di bab tohar maksudnya di sini. Di bab tohar kata yajuz, saya tidak tahu yang mana yang dimaksud di sini. Ya. Kalau di awal-awal tohar yang ada kata yajuznya di bab ani yang bab bujana itu. Wa yajuzu istimalu apa? Ghairihima minal awani. Boleh bertoharah menggunakan bejana yang tidak terbuat dari emas dan perak. Apa artinya yajuz di situ? Nah, mungkin itu yang dibingungkan. Bisa bermakna sah berwudu dari bejana emas dan perak, atau bisa juga bermakna halal menggunakan apa? Berwudu dari bejana emas dan perak. Lianna man amarral ma'a ala a'dha'i taharatihi bi niyatil wudu wal ghusl la yasihhu wa yahrum. Li'annahu taqarrubun bima laysa mawdu'an lit-taqarrub fa asa bil tala'u bihi. Ini saya enggak paham di sini kalimatnya. Li'anna man amarral ma, karena orang yang menjalankan air, mengalirkan air pada anggota toharahnya dengan niat wudu dan mandi sekaligus, maka tidak sah dan haram. Iya. Karena dia mendekatkan diri dengan sesuatu yang bukan amalan takarrub, sehingga dia dianggap maksiat litala ubihi, karena bermain-main. Ini wallahualam, saya cek ini kalimat nggak paham maksudnya apa. Iya. Kalau dia mengalirkan air pada anggota wudu, anggota toharah dengan niat wudu dan mandi, malah tidak sah. Maksudnya gimana tidak sah? Nah, karena ini amarra mengalirkan air, dan itu sudah benar tentu saja. Mengalirkan air pada anggota wudu itulah yang wajib. Kecuali kalau dimaksud di sini amarral ma, yakni tangannya yang basah baru diusap-usap, ya mungkin tidak sah. Tapi zahir kalimatnya amarral ma jelas, membuat air mengalir, melewati. Baik, labas. Ya intinya di sini kata beliau yajuz kalau disandarkan kepada akad bermakna sihah, yajuz kalau dinisbatkan pada perbuatan ibadah dan semacamnya maka bermakna halal. Ya. Dan bisa bermakna dua-duanya. Seperti pada kalimat tadi, yajuzu istimal awani zahab. Boleh menggunakan apa? Istimal ghairihi minal awani. Boleh yajuz boleh menggunakan bejana yang tidak terbuat dari keduanya. Kalimat boleh di sini bermakna sah dan bermakna halal. Wa fin nihaya walafdhatu yang bagi. Nah, sekarang selesai pembahasan yajuz sama la yajuz. Jadi kesimpulannya la yajuz bermakna haram, yajuz ini muhtamal. Yajuz di sini apa? Muhtamal. La yajuz bermakna haram kecuali ada dalil yang memalingkan atau ada ucapan penulis yang memalingkan. Qala wa fin nihaya. Sekarang lafaz yang bagi. Apa maksudnya kata yang bagi? Sering dalam buku-buku fikih yang bagi ayyakuna kadza wa kadza, ya. Yang bagi laukana kada, yang bagi li fulan, ya misalnya yang bagi lahu atau la yang bagi lahu. Kalau terjemah yang bagi la yang bagi kan terjemahnya apa? Selayaknya atau tidak selayaknya. Baik. Apa makna kalimat ini? Kata beliau, kata Ar-Ramli rahimahullah dalam An-Nihayah, yang bagi adapun lafaz yang bagi muhtamilatun lil wujubi wan nadab. Nah, ada dua kemungkinan, bisa wajib, bisa mandub. Bisa wajib, bisa mandub. Ini asalnya di kalangan fuqaha. Ketika mereka mengatakan yang bagi, maka bisa bermakna wajib, bisa bermakna mandub, tidak bermakna mubah. Artinya disyariatkan. Apakah wajib atau mandub. Adapun asal penggunanya dalam bahasa Arab di kalangan orang-orang Arab, kalau mereka mengatakan yang bagi laka antaf ala kadza, maka bermakna wajib, harus. Dalam bahasa Arab kata yang bagi ketika dikatakan yang bagi laka antaf ala kadza, selayaknya kamu melakukan ini, maka itu bermakna harus, bermakna lazim dalam bahasa Arab. Tapi di urfnya fuqaha bisa juga bermakna mandub, sunnah. Baik. Misalnya dalam lafaz syarat Allah Taala berfirman, wala yambaghi lirrahmani ay yakuna walada. La yambaghi yakni apa namanya? Bermakna tidak
boleh, ya. Tidak mungkin Ar-Rahman memiliki anak, la yambagi. Maka kalimat la yambagi dalam nas syariat dan juga di ucapan orang Arab, kalau kita la yambagi itu larangan keras, penafian keras. Ya. Sebagaimana yang bagi menunjukkan wajib atau mandub. Baik, kata beliau wa tuhtamalu ahad ala ahadihima bil qarinah. Jadi lafaz yang bagi itu dua kemungkinan, bisa wajib, bisa mandub, ya, dan cara menentukannya lewat qarinah, indikator mana ini. Baik. Qala fit tuhfah wa qad tusta'malu lil jawazi wat tarjih. Kata jawaz juga kata Ibnu Hajar dalam at-tuhfah, kata jawaz juga terkadang digunakan kata yang bagi juga terkadang digunakan untuk makna jawaz dan kata tarjih, yakni lebih rajih. Ya. Baik. Wala yang bagi qad takunu lit tahrimi wal awil karaha. Sementara kata la yang bagi bisa haram bisa makruh. Baik. Sudah ya? Ini penting memahami kalimat yajuz, la yajuz, yang bagi, la yang bagi. Yang terakhir terkait dengan masalah kalau kita dapati dalam buku-buku fikih kalimat mutaqaddimun, mutaakhirun, para fuqaha mutaqaddimin di zaman terdahulu, para ulama di zaman mutaakhirin. Mana batasannya? Di tahun berapa? Di abad berapa? Ulama yang hidup di zaman itu dikategorikan ulama mutaqaddimin dan ulama yang hidup di masa itu dikategorikan apa? Mutaakhirin. Kata beliau, wa fi fatawa Ibnu Hajar ma lafzuhu. Kalau kalimat ma lafzuhu apa lagi artinya kemarin? Ma lafzuhu atau ma nassuhu bermakna dia membawakannya huruf demi huruf persis sama, mengutip persis 100%. Kalau dikatakan ma lafzuhu. Tapi kalau dikatakan qala fulan itu berarti apa? Tidak mesti sama, bisa jadi dia maknanya saja. Jadi kalau kita mau mengutip lafaz persis seperti lafaznya, digunakan kalimat semacam ini untuk memahamkan orang. Wa min fatawa Ibnu Hajar ma lafzuhu wa fi istilahil murad wa fil istilah al murad bil ashabil mutaqaddimin wa hum ashabul aujuhi ghaliban. Dalam termasuk istilah dalam buku-buku fikih Syafi'iyah yang dimaksud dengan ashab al mutaqaddimin. Kalau dikatakan ashab itu kan semua pengikut imam. Kalau dikatakan ashab Asy-Syafi'i berarti semua pengikut Imam Syafi'i dalam mazhabnya. Kalau dikatakan ashab Ahmad maka semua atba'nya Imam Ahmad dalam fikihnya. Baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ashab mutaqaddimin? Kata beliau wa hum ashabul aujuhi ghaliban. Biasanya yang dimaksud di situ adalah ashabul aujuh. Ashabul aujuh. Ashabul aujuh itu adalah para apa? Mujtahidun muntasibun, ya, mujtahid muntasib, ya. Jelas sampai sini? Mujtahid muntasib yang atau mujtahid fatwa yang mengistikhraj, yang mengeluarkan hukum dari apa? Qaul atau usulnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wa dhubitu bizaman wa hum fil minal arba'imiyah. Diberikan batasan yaitu mereka yang hidup sampai tahun abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah. Arba'umiyah. Wa hum min dari tahun 400 Hijriah. Baik, berarti abad keberapa? Abad kelima. Atau sebentar, wa hum minal arba'imiyah. Kayaknya di sini penghujung 400 Hijriah. Bentar. Oh iya. Berarti ya sampai akhir tahun 400 Hijriah. Nah, baik. Boleh. Kata beliau rahimahullah, wa hum minal arba'imiyah, dan mereka adalah ulama yang hidup sampai tahun 400 Hijriah.
Jadi penghujung abad keberapa? Penghubung abad ketiga. 1, 2, terus 200. Iya. Qala rahimahullahu taala. Jadi mulai dari tahun berapa? 301 sampai mulai dari awal dari zamannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i abad berapa? Abad kedua. Jelas ya? Abad kedua, mulai dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Sampai abad keempat ini apa? Dianggap sebagai apa? Sebagai mutaqaddimin. Waman adahum la yusammawna bil mutaqaddimin wala al mutaakhirin. Selain mereka, setelah mereka enggak dibilang mutaqaddimin, enggak juga dibilang mutaakhirin. Wa yuwajjahu hadzal istilah bi anna baqiyat hadzal qarn ats-tsalits min jumlatihim as-salaful mashhud lahum ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam bi annahum khairul qurun ay mimman ba'dahum. Fama qarabu min asril mujtahidina khussu tamyizan lahum ala man ba'dahum bismil mutaqaddimin fahfadz dzalika fa innahu muhim. Baik. Jadi abad pertama siapa? Abad pertama kan dari tahun 1 Hijriah sampai 100. Abad kedua dari 101 sampai 200. Abad ketiga dari 201 sampai 300. Nah, ini sampai tahun ketiga, inilah generasi terbaik dari umat Islam. Jelas ya? Al-Qurunul Mufaddalah al-Mashhuda lahum bil khair. Nah, setelah tahun 300 Hijriah, mulai 301 sampai 400, ini namanya abad keempat. Nah, abad keempat. Udah ya? Baik, jadi ini mereka yang dimaksudkan di sini. Sampai penghujung abad keempat Hijriah. Kata beliau rahimahullah, adapun setelahnya dari tahun 500, dari tahun 401 sampai tahun 500, mereka tidak dikatakan mutaqaddimin, tidak juga dikatakan mutaakhirin. Ya, enggak dikatakan mutaqaddimin, enggak juga dikatakan mutaakhirin. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yuwajjahu hadzal istilah ini dipakai untuk menunjukkan baqiyah, sisa dari abad ketiga, ya, yang mengikuti abad ketiga, yaitu dari 301 sampai 400. Ini masih digunakan mutaqaddimin untuk mereka, ya. Di antara di antara dari kalangan mutaqaddimin, wa min jumlatihim, di antara mutaqaddimin berarti siapa? As-salaf al-masyhur, yakni para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang dikatakan bi annahum khairul al-qurun, mereka adalah generasi yang terbaik, yakni generasi terbaik dibandingkan yang datang setelahnya, mimman ba'dahu. Maka kapan suatu masa, ya, dekat dengan zamannya para mujtahidin dari kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'in, masa itu dekat dengan masa mereka, maka mereka ini yang dekat dengan masanya mujtahidun digelari apa? Dikatakan mutaqaddimun, untuk membedakan mereka dengan selain mereka. Baik. Baik, wallahu a'lam bissawab. Karena memang ijtihad itu habis di abad-abad ketiga Hijriah. Jelas ya? Nah, habis di abad-abad ketiga Hijriah. Mulai dari abad keempat 301 sampai 400, ini sudah apa? Dikatakan mutaakhirin. Wa fit tuhfah fi babil faraid ba'da qaulil asal wa aftal mutaakhirun min asna'i kalam wa min hadza yu'khadhu. Baik. Kata beliau rahimahullah dalam tuhfah, yakni Ibnu Hajar dalam babul faraid tentang warisan, setelah mengucapkan membawakan ucapan An-Nawawi wa aftal mutaakhirun. Para ulama mutaakhirun berfatwa. Apa maknanya? Kata Ibnu Hajar, wa min hadza yu'khadhu annal mutaakhirina fi kalami syaikhaini wa nahwihima. Dari sini bisa diketahui bahwa maksud mutaakhirun dari kalam asy-syaikhain An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, ya, yang dimaksud dengan mutaakhirun menurut mereka berdua, wa nahwihima, dan ulama lain seperti keduanya,
adalah kullu man kana ba'dal arba'iniyah. Semua yang hidup setelah tahun 400. Berarti dari 401 sampai setelahnya sudah dikatakan mutaqaddimun. Ulama yang hidup di abad ke berapa? Abad ke-5 Hijriyah. Iya. Wa ammal an wa qablahu fahum man ba'da syaikhain. Nah ini. Adapun sekarang di sini zamannya siapa? Ibnu Hajar. Adapun sekarang di zamannya Ibnu Hajar maksudnya dan sebelumnya saya itu yang dimaksud dengan mutaakhirun adalah semua yang datang setelah An-Nawawi dan Ar-Rafi'i. Jadi kalau kita mau buat tartib zaman dari zamannya as-sahabat. Ini di ya as-sahabat. Di sini di abad pertama, kemudian abad kedua. Di sini abad kedua ada Imam Syafi'i. Nah, kemudian abad ketiga. Abad ketiga di sini apa? Termasuk murid-muridnya beliau, Syafi'i rahimahullah, murid-muridnya. Kemudian ini abad keempat. Abad keempat sampai siapa? Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Kemudian di bawahnya lagi Ibnu Hajar, Ar-Ramli dan semisalnya. Ya. Dan yang dikatakan mutaqaddimun dalam itlaq mereka dalam buku-buku fikih ya adalah sampai sini. Abad 4 ini ya. Ini al-mutaqaddimun. Setelahnya mulai dari tahun 400 ke bawah, 401, 402 terus ke bawah itu dinamakan apa? Mutaakhirun. Baik, dikatakan apa? Mutaakhirun. Kapan ini? Kapan? Kalau yang mengucapkannya semacam Ar-Rafi, An-Nawawi atau yang hidup di zamannya. Ya, seletingnya Ar-Rafi, An-Nawawi. Kalau mereka mengatakan mutaqaddimun, maka maksudnya ini ke atas. Paling ujung tahun 400 Hijriah ke atas sampai sahabat. Kalau yang mengucapkannya siapa? Ya, semacam Ar-Rafi dan An-Nawawi. Ya. Adapun setelahnya dari 400 ke sini, karena Ar-Rafi dan An-Nawawi kan di abad berapa? Abad berapa? 67 ya. Abad 67. An-Nawawi kan meninggal 676. Abad 7 Hijriah. Berarti dari abad ke-4 sampai abad ke-6 ya, atau abad ke-6. Abad ke-6 ini tidak dikatakan mutaqaddimin, tidak dikatakan apa? Mutaakhirin seperti tadi ya. Tidak dikatakan mutaqaddimin, tidak dikatakan mutaakhirin. Baik. Walaupun kemudian Ibnu Hajar mengatakan ini sebenarnya dikatakan juga pada mutaakhirin. Jadi kalau mereka berdua mengatakan mutaakhirin, maka maksudnya mulai dari 401 sampai zamannya mereka. Ar-Rafi dan An-Nawawi atau yang seletin dengannya kurang lebih di abad 6 abad 7 ini. Baik. Tapi perhatikan kata Ibnu Hajar, wa ammal an, adapun di zamannya kita, di zamannya mereka, kalau mereka mengatakan mutaakhirin, maka maksudnya apa? Fahum man ba'da syaikhain. Setelah apa? Keduanya. Ini al-mutaakhirun. Ini al-mutaakhirun. Maksudnya begini. Kalau dalam buku-bukunya Rafi, An-Nawawi dan yang selevel, mereka mengatakan mutaakhirun, maka maksudnya dari sini sampai sini. Baik, dari abad ke-5 sampai abad ke-6, 7, 8 sekitar situ. Paham ya? Tapi kalau di buku-bukunya Ibnu Hajar mengatakan mutaakhirun, maka panjang dari sini sampai apa? Wa qablahu fahum man ba'da syaikhain. Adapun di zamannya mereka ini kalau mereka mengatakan mutaakhirun, maka maksudnya setelahnya Nawawi. Kalau di buku-buku mereka ini. Ar-Ramli Ibnu Hajar wafat tahun berapa? Hah? Ar-Ramli wafatnya tahun berapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kan abad ke-10 ya, 900-an kalau enggak salah. Ya. Tahun berapa?
Ah? 9 927 Ibnu Hajar. Kalau deh 1000-an. Iya, abad 9 abad 10 berarti. Baik. Abad 10 abad 11 deh. 1000-an. Baik, berarti antara mereka kalau di buku-bukunya Ibnu Hajar Ar-Razi mengatakan mutaakhirun, maka maksudnya setelah zamannya siapa? Ar-Rafi dan An-Nawawi. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Qala intaha wa misluha fi nihayah. Semisal dengannya dalam kitab An-Nihayah. Baik, saya kira cukup. Alhamdulillah selesai juga fasal yang terakhir dari kitab ini, fasal yang kedua. Nah, terkait dengan mustalahat dalam buku-buku fikih Syafi'iyah. Masih ada dua faedah lagi sebelum ke khatimah penutup. Ya, khatimah ini apa di faidatan ini setelahnya ini ada dua perkara yang penting. Yang pertama mustalahatnya Imam Nawawi dalam buku-bukunya, terkhusus dalam Minhajul Talibin, ini yang penting sekali. Ya. Kemudian yang kedua, faidah yang kedua apa disebutkan di sini? Masalah syighul tahdits. Ini masalah mustalahul hadis. Antum sudah inilah. Sudah belajar lah. Baik, abas. Naktabi sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.